Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Evi Witawati SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Buayan Tunti Wiryani. Beliau adalah guru matematika di SMK Al-Fajar Pasuruan. Oke, baik Buayan, selamat pagi Buayan. Gimana kabar Buayan pagi hari ini Buayan? Pagi juga Bu Epri, kabar saya baik. Kabar Bu Epri sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya baik juga Buayan. Baik Buayan, hari ini kita akan bercakap-cakap sedikit ya Buayan ya, terkait proses observasi supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelas besok ya Bu ya. Iya baik. Sebelum melaksanakan supervisi akademik Buayan, di sini saya akan menyampaikan tujuan supervisi akademik nantinya Buayan. Nah, untuk tujuan supervisi akademik saya itu yang pertama untuk mengevaluasi, melihat dan mencatat proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ya Bu ya. Oke baik Buayan, sebetulnya tujuan dari observasi ini tidak lain hanya ingin memberikan semangat kepada Buayan dalam melakukan proses pembelajaran nanti di kelas, dan harapannya Buayan lebih percaya diri lagi supaya siswa-siswi Buayan di kelas nanti tertarik dalam belajar ya Bu ya. Oke baik Buayan, sebelum melaksanakan observasi besok Buayan, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan, boleh Bu ya? Boleh Bu. Oke baik. Baik Buayan, yang pertama nih Buayan, saya mau menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas besok Ibu. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas besok saat saya melakukan observasi ini apa ya Bu ya tujuannya Bu ya? Oke baik berarti tujuan pembelajaran saya untuk di kelas besok itu ada dua. Yang pertama itu siswa mampu membedakan antara barisan aritmatika dan barisan geometri, serta siswa mampu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan barisan geometri itu sendiri. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran nih Bu ya. Nah, setelah tujuan pembelajaran nih Bu, kira-kira nih area mana nih yang Ibu ingin saya observasi Buayan? Yang menurut saya ya, yang harus Ibu observasi yaitu area pengembangan yang akan saya lakukan. Adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Bu. Oke baik, berarti area pengembangannya ada dua ya Bu ya, yang saya observasi yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya Buayan ya. Oke baik Buayan, kita lanjut ya Bu ya. Ya, untuk pertanyaan kedua nih Buayan, strategi, metode, dan model pembelajaran apa nih yang akan Ibu lakukan nantinya, yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas Buayan? Oke baik. Strategi yang akan saya gunakan nanti, saya menggunakan 3 strategi. Iya, tiga ya Bu. Yang berdiferensiasi, kemudian berdasarkan kesiapan siswa dalam belajar dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, bagus sekali ya Buayan ya. Oke, selanjutnya ya Bu ya, metode pembelajaran Ibu nanti seperti apa metodenya Bu? Metode pembelajaran saya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok siswa sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian metode penugasan berdiskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab. Oke, baik Buayan, strateginya bagus sekali ya Bu ya. Ada pembagian kelompok sesuai dengan berdiferensiasi, lalu pembelajaran sosial emosional (KSE), dan pembelajaran berbasis masalah yang untuk metode diskusi. Metodenya metode diskusi ya Bu ya, kemudian presentasi, lalu tanya jawab ya Bu ya. Oke baiklah, kalau begitu medianya cukup bagus Bu yang digunakan nanti ya Bu ya pada saat observasi. Oke, medianya nanti seperti apa Bu ketika observasi nanti? Medianya nanti saya akan menggunakan lembar kerja atau LKPD maupun buku paket terkait penugasan diskusi.
kelompok itu. Oke, bagus sekali Bu Wayan. Berarti kegiatan observasi nanti kapan nih Bu? Saya bisa lakukan pukul berapa di kelas mana ya Bu ya? Nanti saya akan ke kelas tersebut. Oke, baik. Saya akan melakukan pembelajaran matematika pada hari Rabu di jam pertama dan jam kedua di kelas DJKT. Oke, baik Bu Wayan. Baik, kalau begitu nanti di hari Rabu saya akan melakukan observasi di kelas 10 TKJ ya Bu ya. Di jam pertama sampai jam kedua ya Bu Wayan ya. Oke. Untuk kegiatan observasi nanti saya akan mencatat semua hal-hal yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya nanti. Oke, baik. Setelah melaksanakan observasi besok Bu Wayan, bolehkah nanti kita bercakap-cakap lagi terkait setelah observasi dan pasca observasi Bu Wayan? Oke, saya sangat bersedia. Oke, baik. Bu Wayan, terima kasih atas waktunya pada hari ini yang telah diluangkan untuk saya dalam percakapan observasi kita sebelum kita melakukan observasi besok dan setelah pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Wayan. Selamat siang. Baik Bu, selamat siang. Pagi. Siap, doa mulai. Selesai. Beri salam. Barisan bilangan merupakan barisan aritmatika atau barisan geometri. Yakin? Yang lain? Yang lain ada yang tahu? Enggak. Apakah barisan bilangan itu merupakan barisan aritmatika dan barisan geometri? Jadi, masuk ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa perbedaan dari barisan dan deret yang kalian ketahui? Kalian tahu? Enggak. Apa Mel? Jadi rasa dengan
Itu ada ayo bereksplorasi. Kalian tahu kan? Itu ada gambar meja yang dilingkari dengan kursi. Gambar 1 dan gambar 2. Nah, ibu ingin kalian sebagai pemanas kita 20 kita, kalian berdiskusi. Ya. Berapa orang yang duduk di kursi dengan jumlah meja yang disatukan? Ada gambar 1 dan gambar 2. Di gambar berikutnya itu ada gambar. Kalian lengkapi, ya. Kalian tulis di buku kalian lengkapi 10. tabel 2.1, ya. Sudah ketemu tabel 1? Sudah ketemu mana? Yang ini? Sudah. Ini? Ya. Di tabel 2.1 kalian harus melengkapi di banyak kursi, ya. Setelah itu kalian diskusikan yang nomor 2. Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang diperlukan untuk disatukan? Ya. Setelah itu bagaimana kalian untuk mengetahuinya? Coba kalian diskusikan secara konkret. Tulis. Setelah itu jika sudah selesai, presentasikan. Bisa. Ada penjelasannya tidak? Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka
merupakan satu ke-9. Jadi mejanya ada 9. Sehingga meja yang dibutuhkan untuk 20 orang yang akan makan bersama adalah 9 orang. Meja pertama ada 4 orang, meja kedua 2 orang, meja ketiga 2 orang, meja keempat 2 orang, meja kelima 2 orang, meja keenam 2 orang, meja ketujuh 2 orang, meja ke-8 2 orang, dan ke-9 2 orang. Jadi hasilnya 20 orang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tabel 2.1 banyak meja dan kursi yang akan dibacakan oleh Amel. Ada Amel kami. Jika meja yang disatukan berjumlah 1 dan 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada tabel 3, meja kursi yang diperlukan berjumlah 8. Jika meja berjumlah 4, maka kursi yang diperlukan adalah 10 kursi. Jika banyak meja yang disatukan berjumlah 5, maka banyaknya kursi adalah 12. Jika ada 6 meja yang disatukan, maka banyak kursi yang dibutuhkan adalah 14. Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama, maka meja yang perlu disatukan adalah 9 meja. Di meja pertama itu ada 3 kursi, meja kedua 2, meja keempat, meja ketiga 2, meja keempat 2, meja kelima 2, meja keenam 2, meja ketujuh 2, meja ke-8 2, dan meja ke-9 3. Jadi jumlahnya adalah 20 untuk menampung orang yang akan makan bersama. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak ada kursi, melainkan ingin presentasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar 2.1, yaitu meja segi 4 dengan 4 kursi, dan gambar 2.2 2 meja segi 4 disatukan, yang akan dijelaskan oleh teman kami Rafael dan Yoga. Kepada Rafael dan Yoga kami persilakan. Jadi menurut kelompok kami untuk jawaban nomor 1 yaitu banyak meja 3 sampai banyak kursi 8, dan banyak meja 4 sama dengan banyak kursi 10, banyak meja 5 sama dengan banyak kursi 12, banyak meja 6 sama dengan 14. Dalam satu meja maka akan muat untuk ditempati 4 kursi atau 4 orang. Jika ditambah meja 1 lagi menjadi 2 meja, maka akan muat 6 orang, dan jika ditambah 1 meja lagi jadi 3 meja, maka menjadi 8, dan seterusnya. Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jelaskan jawaban
Karena jumlah orang membentuk pola bilangan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, angka 20 merupakan suku ke-9. Sehingga meja yang dibutuhkan untuk 20 orang yang akan makan bersama adalah 9 meja. Untuk mengetahui berapa meja yang perlu disatukan untuk 20 orang, maka membutuhkan 9 meja. Maka bisa ditarik kesimpulan, setiap meja yang ditambah 1 maka akan bertambah 2 orang atau kursi. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi yang telah kalian lakukan dapat disimpulkan ya, ibu menyimpulkannya bahwa kalau untuk satu meja itu mencakup 4 kursi atau 4 orang ya. Jika ditambah satu meja lagi itu menambah 2 kursi. 2 kursi untuk 2 orang. Jika ditambah lagi nambah lagi 2 dan seterusnya. Jadi bisa kalian lihat polanya, ya kan? Setiap ditambah satu meja itu menambah 2 kursi, tambah lagi satu meja 2 kursi, tambah lagi satu meja 2 kursi. Jadi secara tidak langsung kalian sudah mempelajari beda salah satu syarat untuk barisan aritmatika, yaitu memiliki setiap ininya beda 2, ya kan? Nih kalian lihat yang untuk tabel 2 dan 1, perhatikan. Untuk satu meja itu 4 kursi. Untuk 2 meja itu 6. Untuk 3 meja 8. 4 10. 5 12. 6 14. Kalian perhatikan 4 ke 6 ini sisinya berapa? 2. 6 ke 8 sisinya berapa? 8 ke 10 sisinya berapa? 10 ke 12? 12 ke 14? Oke, sudah tahu ya? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Kalian lebih mendalam, rumusnya tentang semuanya. Bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, ibu akhiri, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Epri Litawati SPD. Saya dari SMK Fajar Kasuy. Saya adalah guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waigana. Hari ini saya masih ditemani dengan Bu Wayan Kunti Wiryani SPD. Beliau adalah guru matematika di SMK Fajar Kasuy. Dan Bu Wayan adalah guru yang sudah saya observasi dan supervisi akademik tadi di kelas. Oke, baik Bu Wayan, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang kembali Bu Epri, kabar saya baik. Oke Bu Wayan, sudah siapkah kita berbincang-bincang lagi nih? Kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi setelah tadi saya mengobservasi Bu Wayan di kelas ya Bu ya. Oke Bu Wayan, adapun tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengevaluasi jalannya observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Oke Bu Wayan, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Bu Wayan setelah melakukan observasi di kelas tadi? Baik, perasaan saya Bu. Iya. Jujur awalnya saat diobservasi tadi saya merasa tegang Bu. Iya. Tetapi akhirnya dapat berjalan lancar ya Bu. Oke, baiklah Bu Wayan. Bisa Ibu ceritakan lagi nih area pengembangan dan langkah-langkah serta tahapan yang Ibu lakukan di kelas tadi seperti apa nih Bu Wayan? Oke, baik. Untuk langkah-langkah dan tahapan tadi saya sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat Bu. Oke. Langkah
langkah-langkahnya saya menjelaskan sebentar. Kemudian saya buat kelompok, lalu kemudian anak-anak mempresentasikan dan area pengembangannya. Saya menggunakan tes tertulis dan skala prioritas yang saya ambil yaitu barisan dan deret. Oke, baik Bu Wayan, berarti pengembangannya tadi ada dua ya Bu ya. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Oke, pakai Bu Wayan untuk area pengembangan itu, apakah menurut Bu Wayan sudah berhasil saat proses pembelajaran tadi Bu Wayan? Menurut saya Bu, Ya. sudah Bu, karena sudah sesuai rencana dan sudah berjalan dengan lancar, namun memang masih ada kekurangan walaupun sedikit. Oke, baik Bu Wayan. Menurut Bu Wayan, kekurangannya sendiri seperti apa nih Bu Wayan? Mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran kali ini. Oke, baik. Untuk hambatan yang mungkin sering terjadi dalam proses pembelajaran kelompok, Bu, Ya. mungkin juga sering dialami oleh rekan yang lain dalam beberapa siswa yang kurang aktif sehingga mereka mengandalkan temannya. Ada juga yang asik sendiri Bu, Iya. sehingga tidak fokus terhadap tugas yang diberikan. Oke, baik Bu Wayan. Kalau saya tangkap berarti di sini ada siswa yang kurang fokus, ada siswa yang aktif yang bermain dengan sendirinya, asik sendirinya, dan juga ada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok ya Bu ya. Oke, nah sekarang menurut Bu Wayan sendiri kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi siswa yang seperti itu Bu Wayan? Mungkin kurang sesuai dengan minat belajar siswa itu sendiri Bu. Iya. Jadi untuk kedepannya saya akan membagi siswa belajar kelompok sesuai dengan minat belajar mereka atau juga dengan gaya belajar mereka Bu. Baik dengan visual ataupun kinestetik ataupun akan saya sesuaikan dengan kegiatan yang seperti apa. Oke, bagus sekali Bu Wayan. Semoga nih apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan ke depannya. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Bu Wayan, kapan rencana Bu Wayan tersebut dapat Ibu laksanakan? Mungkin di pembelajaran saya yang akan datang Bu, secepatnya. Oke, secepatnya ya Bu ya. Baik Ibu, semoga rencananya ke depannya dan prosesnya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi nih kalau Ibu sudah melakukan rencana tersebut Bu Wayan. Baik Bu Wayan, terima kasih atas waktunya pada hari ini dan terima kasih juga Bu Wayan sudah bersedia untuk saya supervisi. Cukup sekian Bu Wayan, terima kasih dan selamat siang. Sama-sama Bu Epri, selamat siang kembali.